kita bersatu di jalan Allah SWT. Jangan kita bercerai-berai. Dalam arti kata, dengan memegang teguh di hablillahil matin, yaitu Quran dan sunnah Nabi, dan kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia din. Assalatu wassalam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa man tabi'isa ila yawma taba'athul amaba. Ikhwatul iman, ukhtul mu'minah. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kembali kita ngambil di dalam surat Ali Imran 102 dan 103. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, terutama orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa dengan sesungguh-sungguh takwa itu. Janganlah engkau meninggal dunia ini kecuali engkau berpegang teguh di dalam agama Islam atau menyerah diri kepada Allah SWT, meninggal dalam kondisi kita muslim. Maka ya ikhwatul iman, dari ayat ini ada kalimat takwa ini. At-taqwa artinya an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an tuti' ma amar tajannab ma naha. Artinya menyembahlah Allah yang hak, jangan menyekutukan sedikit pun, taat apa yang diperintah, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah SWT. Di dalam hadis Nabi SAW, makna at-taqullah haqqa tuqatihi, Nabi SAW menjelaskan, an yuti fala ya'si, wa an yashkur fala yakfur, wa an yadhkur fala yansa. Hendaklah dia taat, janganlah dia bermaksiat kepada Allah SWT. Dan hendaklah dia pandai bersyukur, jangan dia kufur dengan nikmat Allah SWT. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surat Ibrahim, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika Allah memberikan pemahaman kepada kita dalam surat Ibrahim, hendaklah kita pandai bersyukur apa yang telah diberikan Allah SWT. Andai kata kita kufur nikmat dan tidak pandai bersyukur, maka ingatlah azab Allah yang sangat luar biasa dahsyatnya, azab yang pedih sekali akhwatul iman. Dalam arti kata dijelaskan Nabi SAW tentang takwa kita kepada Allah SWT. Taat, jangan bermaksiat. Dan yang kedua akhwatul iman, ingatlah Allah selalu, jangan kita lupa kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, fadhkuruni azkurukum washkuruni wala takfurun. Ingatlah Allah, Allah selalu mengingat kita. Dan jangan kita kafir apa yang telah diberikan Allah. Dan itu akan mendapat kita musibah di hadapan Allah SWT. Ingat Allah, Allah ingat kita. Pandai bersyukur dan kita tidak akan pernah kafir apa yang nikmat yang diberikan Allah SWT. Ini orang yang paling mulia sekali, orang yang pandai bersyukur. Kama qala Allah di surat Al-Isra tentang Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Nabi Nuh dia hamba yang pandai bersyukur. Nikmat apapun yang diberikan Allah, maupun itu sedikit banyak, dia pandai bersyukur. Dan yang ketiga ikhwatul iman, selalu kita mengingat Allah dan jangan lupa apapun, dengan banyak-banyak kita berzikir mendekat diri kepada Allah SWT. Yang selanjutnya akhwatul iman, ayat yang 103. Kama qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala shafa hufratan min nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allah ayati la'allakum tahtadun. Ayat ini menjelaskan kepada kita ikhwatul iman, dengan kita berpegang teguh di hablillahil matin, tali Allah yang kokoh adalah Quran dan sunnah Nabi SAW. Jangan lepas daripada itu. Maka Al-Quran dan sunnah Nabi
kita bersatu di jalan Allah SWT. Jangan kita bercerai-berai. Dalam arti kata, dengan memegang teguh di hablillahil matin, yaitu Quran dan sunnah Nabi, dan kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dan ini kata Allah SWT, ketika datang Nabi SAW, ayat ini turun khusus kepada kaum Aus wal Khazraj yang kita kenal sekarang namanya Ansar. Kenapa? Karena mereka dulu saling perselisihan, saling berantem, saling bunuh-membunuh. Maka dengan datangnya Nabi ke Madinah, maka mereka semuanya bersatu dan kembali masuk Islam. Tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Dan sesuai dari firman Allah SWT, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah SWT, yaitu Islam. Ketika Islam datang, dulu kalian sebelumnya saling berperang, saling bunuh-membunuh, semua itu mati di neraka, di dalam lubang api neraka. Ketika datang Islam, Islam mengangkat derajat kalian. Dengan itu kalian mendapat petunjuk yang luar biasa, menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dawsi, qala inna Allah yarda lakum thalatha wa yaskhad alaikum thalatha. Yarda lakum an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu wa an tanasahu man walla amrukum. Di dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan kepada kita, Allah suka dengan kita 3 perkara. Dan yang dibencikan juga 3 perkara. Yang disuka Allah SWT, hendaklah kita menyembah Allah. Dan jangan menyekutukan sedikit pun. Dan yang kedua, hendaklah kita bersatu di jalan Allah SWT. Dan jangan kita saling, yaitu berpecah belah atau bercerai-berai. Dan yang ketiga, hendaklah kalian mentaati pemimpin yang sudah kalian pilih. Jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah dan Rasul. Di dalam hadis yang lain qal man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asallah wa man ata amira faqad atani wa man asa amira faqad asani. Ini Nabi SAW menjelaskan sampai begitu Islam memperhatikan. Wallahi ikhwatul iman, kita tidak ada yang namanya orang muslim maupun muslimah hendak menjatuhkan siapapun, mengguling pemimpin, menjatuh pemimpin, tidak ada di dalam Islam. Islam ini adalah rahmatul alamin. Kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatul alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad hanya semata-mata memberi kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Surat Anbiya. Maka Islam ikhwatullah menjaga perdamaian, menjaga persatuan. Itu semua keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yang dibenci Allah SWT, وَيَسْقَطْ عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَ الْمَالِ. Yang dibencikan Allah yang 3, salah satu banyak berkata begini, banyak berkata begitu, banyak perbedaan dan menghamburkan harta. Maka ikhwatul iman, mari kita jaga. Kalau kita sampai seperti ini, maka kita termasuk orang yang rugi. Dan negeri kita tidak pernah akan maju selama-lamanya. Kalau tidak kita kembali kepada Allah SWT, maka kita termasuk orang yang rugi di dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Ini Nabi SAW telah menjelaskan di dalam surat Ali Imran ini. Harus kita mengambil kebaikannya. Sampai Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrin la in tamassaktum lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengambil kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.